Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part ketiga di praktikum web programming 3 ya, untuk implementasi event. Nah, jadi kita melanjutkan dari part sebelumnya. Setelah kita mengolah form, kita akan mengimplementasikan event untuk mendapatkan hasil dari inputan di form. Caranya gimana? Langsung saja kita mulai. Jadi di modul ini ada di part ketiga, memanfaatkan event pada elemen HTML ya. Seperti biasa, kita buat dulu file JavaScript-nya. Coba 3.js. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil di HTML-nya. Coba 3.js. Oke. Yang paling simpel adalah ketika kita klik tombol submit, kita akan mendapatkan atau mengeluarkan semua hasil inputan ini ke dalam masing-masing area yang udah disediakan ya. Jadi di kode itu ada span ID hasil input untuk inputan, span ID hasil text untuk text area, span ID hasil select untuk select box-nya, dan span ID hasil check untuk checkbox-nya ya. Jadi ketika kita submit, kita klik tombol submit, semua hasil inputan ini akan diupdate sesuai inputan yang ada. Oke, berarti kita harus kembali mencoba seperti yang part pertama dan kedua, ngulang ya kodenya. Kita select dulu untuk semuanya, dokumen.get element by ID. Pertama untuk inputannya dulu, from input. Oke. Kemudian select duanya untuk form text. Nah, karena kita akan mengambil semua nilainya ya. Ini untuk select inputnya, untuk variable select 3. Oke. Kemudian untuk var 4-nya, untuk checkbox-nya sama seperti yang part kedua, sama seperti part kedua tadi ya. Kita untuk mendapatkan nilainya yang dicentang saja itu harus menggunakan perulangan. Jadi kita seleksi dulu get element by name ya. Kita bisa get element by name, terus name-nya adalah form checkbox. Oke, kemudian kita pakai perulangan. Kemudian kita buat variabel, misalkan nilai centang sama dengan nilai centang plus sel 4 detik value, dan jangan lupakan kasih indeksnya ya, indeks i. Nah, sebelum kita masuk ini harus ada cabangan dulu, if sel 4 indeks ke i, pokoknya sama seperti part kedua tadi ya, checked, maka nilai centangnya adalah ini ya. Nilai centang sama dengan nilai centang tambah ini. Nah, biar nanti takutnya error, kita kasih nilai awalan dulu untuk nilai centangnya ya. Jadi di sini langsung nilai centang sama dengan nilai centang tambah value-nya apa. Nah, untuk pembedanya pakai koma aja. Oke, kayak gitu dulu. Jadi kita udah seleksi 3 inputan. Kemudian udah seleksi juga checkbox-nya. Kemudian biar kita bisa manipulasi ke 4 ini, kita harus seleksi juga semuanya. Jadi ada span ID hasil input, span ID hasil text, span ID hasil select, dan hasil check. Kita juga harus seleksi semua itu. Jadi ada banyak sebenarnya yang diseleksi ya. Sel 5 sama dengan
get element by ID hasil input 6 7 8 hasil teks, kemudian hasil select, terakhir hasil cek. Oke, seperti ini ya. Kemudian biar kita bisa memanfaatkan event, itu juga harus diseleksi di elemen atau tag HTML yang terjadi eventnya. Kita kan pengen merespon kalau tombol submitnya diklik ya. Kita ingin respon ketika tombol submitnya diklik. Berarti ada event klik di sini di tombol submit. Berarti kita harus seleksi dulu nih button ID form BTN-nya. Kita seleksi lagi. Seleksi 9 untuk form button. Nah, seperti ini. Jadi ada banyak sekali seleksinya ya. Oke. Kemudian kita buat fungsi. Nah, jadi untuk event itu nanti harus memanggil nama fungsi. Jadi tidak bisa langsung dibuatkan fungsi seperti jQuery. Kalau di Vanilla.js itu harus memanggil nama fungsinya ya. Misalkan cek hasil. Oke. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, baru nanti nilainya kita pakai sel 5 titik inner text sama dengan sel 1 titik value ya. Kemudian sel 6 titik inner text sama dengan sel 2 value. Jadi hasil input itu nilainya adalah value from input, hasil teks nilainya adalah hasil nilai dari atau inputan dari form text. Kalau sel 7 berarti hasil inputan atau pilihan dari select box ya, berarti sel 3 titik value. Oke. Kemudian terakhir sel 8 titik inner text sama dengan, berarti ini adalah hasil dari nilai centangnya, kan variabel nilai centang yang tadi udah dicari. Oke, seperti ini. Kita udah buat fungsinya seperti ini. Kemudian untuk merubah eventnya, kita bisa pakai sel 9 titik on click. Ya, jadi ketika form button ini diklik, nanti akan memanggil fungsi cek hasil. Seperti ini ya. Oke. Jadi step by stepnya kita seleksi dulu semua inputannya dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan value-nya ya. Makanya kita di sini nanti dapatin value-nya dari checkbox-nya. Kemudian kita seleksi area untuk menampilkan output-nya. Dan terakhir kita seleksi area yang akan mendapatkan event, ya, akan merespon event untuk event handling-nya. Oke, seperti ini. Kita coba apakah berjalan. Nah, ada error nih, get element by name is not function. Get element by name. Nah, ini harusnya ada S-nya. Ingat, kalau lebih dari 1 itu get elements ya. Nanti kalau cuma get element by name error kayak tadi ya. Load. Get element by ID is not defined. Nah, ini. Get element by ID. Oh, ini. Nah, ini juga nih harus ada dokumennya. Jadi mau dicari di
sebelah mana? Nah, di sebelah dokumennya. Ya, ini juga. Nah, jadi kalau muncul error seperti ini, notify, berarti kemungkinan objeknya belum dibuat atau nama variabelnya, nama fungsinya salah dipanggil. Gitu ya. Jadi dicermati lagi. Load. Oke. Kita ubah nih inputannya jadi misalkan adin. Teks areanya misalkan Amikom Jogja. Terus yang kita centang cuma A misalkan. Ganti pilihan 2. Klik submit. Nah, hasil inputan adin. Teks areanya Amikom Jogja. Select boxnya pilihan 2. Hasil checkboxnya A, C. Ini ya. Dan kita ganti nih jadi IKA misalkan. Amikom Jogja Indonesia. Ganti pilihan 3, checkboxnya A-nya dihilangkan jadi B, C misalkan. Submit. Nah, ininya berubah, hasil inputan IKA, hasil teks areanya Amikom Jogja Indonesia, hasil checkboxnya pilihan 3, tapi checkboxnya masih AC. Kenapa seperti ini? Karena dia pengecekan value-nya cuma terjadi sekali. Nah, berarti di sini salahnya adalah harusnya pengecekan value itu terjadi ketika dipanggil cek hasilnya. Berarti di dalam fungsi cek hasil, bukan di awal ya. Seperti ini. Nah, ini untuk mendapatkan value-nya. Oke. Kita coba reload lagi. Ubah lagi jadi misalkan di Amikom Ina pilihan 2 BC submit. Ikas Amikom Ina pilihan 2 BC. Kita ganti lagi jadi adin Amikom Ina Jogja pilihannya 1 misalkan cuma B. Submit. Nah, adin Amikom Ina Jogja pilihan 1 B. Jadi udah sesuai ya. Terus kenapa sini ada koma 1 doang? Nah, ini cuma buat perapian aja karena kan ini ada koma di sini ya. Kalau mau lebih rapi berarti kita kasih percabangan lagi sini. If kalau i-nya sama dengan 0 berarti nilai centangnya sama dengan langsung value. Nilai centangnya tidak usah pakai koma ya. Tapi kalau else nilai centangnya pakai koma. Jadi kalau dia pertama 0 masih 0, i sama dengan 0 masih pertama, berarti nggak perlu pakai koma. Tapi kalau selanjutnya pakai koma. Taruhlah reload, kita submit. Nah, ini pertamanya nggak pakai koma. Kita ganti cuma centang A, A-nya nggak pakai koma. Kita ganti cuma centang C, C-nya pakai koma. Apa gini? Nah, berarti salah lagi kan logikanya. Berarti logikanya kita coba cari tahu lagi. Berarti kita bukan berdasarkan i-nya. Berarti kita cek lagi ini. Berarti kita harus hitung jumlah ceknya. Berarti kita harus hitung jumlah ceknya. Kemudian kalau ceknya cuma 1 berarti nggak ada koma. Kalau ceknya lebih dari 1 berarti value awalnya itu tidak perlu pakai koma di depannya. Logikanya seperti itu. Atau ada cara yang kedua lagi. Jadi kita bisa nampung nilai semua yang dicentang ke dalam array. Nah, terus nanti caranya bisa pakai cara ini. Kalau indeks ke 0 dia nggak pakai koma. Kalau selanjutnya itu pakai koma. Itu cara kedua. Oke, kita coba opsi yang kedua ya. Yaitu kita buat dulu array-nya. Oh ya, kita buat variabel array-nya dulu. Array nilai cek centang itu aja lah ya. Kita buat array kosong. Kemudian array nilai centang titik push. Kalau nge-push array pakai fungsi push ya.
value. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita kedua for lagi. Nah, yang di dalam for kedua ini baru ada proses pengecekan nilai centangnya ya. Tapi yang dibuat array apa? Apa yang dibuat perulangan apa? Berdasarkan array nilai centangnya. Ya. Array nilai centang. Terus tidak ada value. Jadi langsung aja isi nilai array nilai centangnya. Oke, kita coba load. C, A hilang centangnya. Kalau cuma C, C-nya juga hilang. BC, BC. Seperti itu. Nah, ini opsi yang lebih simple dibandingkan opsi yang pertama. Di pertama itu kalian harus nilai ngecatat dulu jumlah ceknya berapa, kemudian pakai perulangan, baru kemudian di set pakai koma atau enggak. Itu lebih ribet lagi. Jadi ini lebih simple. Harusnya dimasukin ke dalam array, kemudian array-nya dibuat perulangan lagi, baru dimasukin ke dalam nilai centang. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk event ya. Itu event on click. Gimana kalau event on change misalkan? Jadi misalkan kalau ini kita ganti select box-nya dari pilihan 1 diganti ke pilihan 2, hasil select box-nya berubah. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Oke. Berarti kita harus buat fungsi baru lagi untuk merubah hasil select box ya. Berarti function, ini aja deh. Function hasil select box. Kemudian yang kita ambil adalah si hasil select ini ya. Hasil select itu berarti sel 7. Dan nanti kalian penamaan variabelnya bikin yang lebih mudah diingat aja, misal select box itu atau apa aja, pakai angka gitu ya. Sel 7 titik inner text sama dengan yang kita dapatkan dari sel 3 titik value. Oke, seperti ini. Kemudian kita ini sel 3 ya, sorry. Kemudian yang berubah adalah sel 3, ya kan? Yang kita ambilkan eventnya dari sel 3, yaitu yang si select input ini. Kalau dia berubah berarti on change ya, berubah berarti hasil select box sama dengan hasil select box. Oke, kita reload. Select box ya, sekali lagi ini kita reload, berubah jadi pilihan 2, jadi pilihan 3 ganti, pilihan 1 ganti. Itu penggunaan on change. Nah, cara ini juga kalian bisa pakai misalkan untuk on blur, on focus, terus apalagi on submit dan lain-lain untuk event-event yang lain. Oke, jadi itu untuk implementasi event. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.